Seorang lelaki warga Bangladesh menjadi ejen membekalkan minyak masak bersubsidi secara haram di warung dan kedai runcit tapak binaan sekitar Melaka sejak 2 tahun lalu akhirnya diberkas. Suspek berusia 30-an ditahan dalam satu serbuan bersama sepasukan pegawai Jabatan Imigresen Malaysia JIM Melaka menerusi ops bersepadu Kita Gempur di Batu Berendam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka, Norina Jaafar berkata, hasil soal siasat, suspek kemudian membawa pihak berkuasa memasuki kawasan rumah kongsi didiami warga asing di sebuah kawasan perumahan yang sedang dalam pembinaan di Krubong. Norina berkata suspek Bangladesh berkenaan sebelum ini diburu apabila disyaki terlibat dalam penyelewengan minyak masak paket yang menjadikan ladang kelapa sawit sebagai hab pengagihan bekalan melibatkan sekurang-kurangnya di 4 kawasan tapak binaan. Selepas dapat bekalan dari pemborong, dia yang menjadi ejen akan pergi kedai runcit atau peniaga makanan di rumah kongsi tapak bina untuk jual antara 5 hingga 10 kotak bersamaan 85 hingga 170 paket. Keseluruhannya serbuan di 4 lokasi, KPDN dan JIM Melaka berjaya menyelamatkan lebih 560 kilogram minyak masak dianggarkan bernilai RM1,553.40. JIM Melaka berjaya menahan 6 warga asing berusia antara 30-an hingga 40-an yang disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kasus di Malaysia yang melibatkan tenaga kerja asing di dalam proses ekonomi negara tersebut. Terutama adalah yang berhubungan dengan perdagangan yang langsung menyentuh kepada kepentingan makanan dari masyarakat. Tentu ini adalah hal yang sangat mengganggu ya, bila hal ini dibiarkan begitu saja. Bahkan di dalam video ini diceritakan bahwa ada sekelompok warga dari Bangladesh ini menguasai pasaran dari minyak makan, di mana minyak makan tersebut seharusnya bisa dikuasai oleh warga tempatan atau oleh pemerintah melalui pedagang-pedagang yang ada di sekitaran warga tempatan ya. Tentu saja di sini yang dimaksud adalah pedagang sembako. Tapi pada kenyataannya sampai 2 tahun ya, hal ini terjadi di mana minyak yang beredar di satu kawasan ini dikuasai oleh orang Bangladesh. Ini menunjukkan bahwa orang Bangladesh ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal yang namanya peraturan-peraturan di negara orang. Tetap saja mereka akan melanggarnya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat merugikan bagi warga tempatan. Karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut ataupun pengendalian harga dari minyak makan yang beredar ini dikendalikan oleh warga asing. Nah, ini adalah salah satu resiko ketika negara Malaysia menerima begitu banyak ya warga asing terutama dari Bangladesh untuk dipekerjakan di Malaysia. Yang pada terdahulu sebelumnya Malaysia ini menerima tenaga kerja dari Indonesia, itu tidak ada kasus-kasus yang seperti ini di mana orang-orang warga Indonesia ini justru ya mengambil alih perekonomian terutama di tingkat masyarakat untuk menguasai pasar. Ini tidak terdengar beritanya. Berbeda dengan kasus yang sekarang terjadi ya. Ketika warga Bangladesh begitu membanjiri negara Malaysia, mereka mengambil alih perekonomian di masyarakat. Ini bisa dilihat selain dari sisi video ini ya, yang menimbun barang-barang yang merupakan bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat, terutama di dapur ya, yaitu minyak goreng. Tentu ini adalah satu hal yang sangat yang perlu perhatian khusus karena ini langsung menyentuh ke perut warga setempat. Nah, belum lagi ada minyak-minyak yang mendapat subsidi dari pemerintah, ini pun dikendalikan juga oleh warga Bangladesh itu sendiri ya. Kemudian juga ada minyak-minyak goreng seperti ini yang subsidi itu pun dijual ya ke negara Thailand.
Nah, bagaimana prosesnya ini juga Padi tidak tahu, tetapi ada beberapa video yang menunjukkan bukti bahwa beredar minyak goreng subsidi dari Malaysia tersebut di negara Thailand. Tentu ini adalah satu hal yang sangat merugikan ya bagi warga setempat, karena otomatis kalau barang minyak goreng ini dijual secara ilegal ke luar negeri, otomatis jatah ya itu akan berkurang di dalam negeri yang mengakibatkan melonjaknya harga. Kalau satu barang melonjak harga, maka barang yang lain pun itu akan ikut melonjak harganya. Nah, inilah ya kendala-kendala yang dihadapi yang seharusnya sudah diantisipasi, karena kita tahu Malaysia ini kan dari dulu sudah terbiasa menerima tenaga asing sebagai pekerja di Malaysia. Tentunya yang namanya semacam peraturan-peraturan yang ada itu sudah disediakan sehingga perekonomian mereka di level bawah itu tidak dikuasai oleh warga asing, apalagi warga asing ini adalah warga yang ilegal ya. Justru ini menambah berat ya perekonomian di negara tersebut. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu nih ya beberapa komentar dari warganet tentang hal yang terjadi seperti ini ya. Hantar balik Bangla diharamkan masuk Malaysia seumur hidup. Tidak semudah itu untuk bisa melakukan, karena ini adalah hubungan kerjasama antara dua negara, yaitu negara Malaysia dengan negara Bangladesh. Bahkan di bulan Januari 2025 ada kemungkinan Malaysia akan menambah kuota ya pekerja-pekerja asal Bangladesh untuk masuk ke dalam negara Malaysia. Hebat Bangla, mana-mana pi Bangla Baya. Ini ya, hebat Bangla, di mana-mana banyak Bangla ini ya. Ya, itulah resikonya ya. Cari juga siapa pembekal besar kepada semua ini, ya pasti ada ya. Bos-bosnya itu pasti ada. Minyak masak, minyak petrol, minyak titik-titik. Pati pun boleh letak dalam kotak besar, tapi mau kena tambalah roda 4. Tiris banyak sangat. So, isi Malaysia, ada hal yang terbaiklah para pekerja yang tidak putus buat serbuan salut for them. Yang bertungkus lumus buat kerja. Kejar sana, kejar sini, baik Semenanjung, Sabah, dan Sarawak. Bukan macam mereka yang duduk di atas kursi potpet belaka. Ya, maksudnya apa nih? Ini Padi nggak bisa terus, ini bahasanya susah dibaca, apalagi disingkat-singkat ya. Kita lewatkan aja. Kami mau dapat 3 paket saja pun susah. Macam mana boleh terlepas dekat lepas? Hai, hari-hari ada kasus macam ini. Udah berapa banyak hantam tak tahulah. Ini maksudnya warga tempatan mau dapat 3 paket aja susahnya minta ampun ya. Ini kok orang Bangla bisa begitu banyak paket ya mereka dapatkan, itu gimana ceritanya ya. Pihak berkuasa jangan lama-lama, warga asing yang salah ini hantar balik secepatnya. Buat apa tangkap ikan bilis? Tangkap jerung dululah. Tarik balik lesen pengedaran dia baru sempoi. Iya benar. Kalau yang ditangkap itu orang-orang lapangan seperti ini, bukan bos-bos besarnya ya, tentu tidak memberikan efek jera, karena yang bermain itu adalah bos-bosnya ini. Kalau orang-orang yang level bawah itu ditangkap satu, ada banyak yang bisa menggantikan ya. Jadi masalah nggak akan selesai. Minyak masak subsidi pun tidak reti nak kawal, lemau. Nah tuh kan, minyak bersubsidi aja jadi rebutan di sana ya antara warga tempatan dengan warga Bangladesh, baik itu yang ilegal maupun yang legal. Dekat Teluk Intan ramai Bangla buat macam ini. Aku kalau melihat memang sakit dan juga malulah. Hari itu tak sempat mau tangkap, betul-betul tengah-tengah pekan Teluk Intan. Itu maksudnya dia ini melihat secara langsung ya apa yang terjadi, di mana justru minyak makan seperti ini dikuasai oleh Bangladesh. Dia mau bertindak ya, tapi ya itu tadi betul-betul tengah pekan Teluk. Maksudnya apa nih? Ada yang paham nggak nih? Maksudnya apa? Tulis di kolom komentar ya.
no hal lah, tidak masalah lah mungkin ya, kan warga asing aset kerajaan Malaysia. Ada yang tidak mempermasalahkan karena warga asing itu merupakan aset. Ya benar, ya warga asing di Malaysia itu merupakan aset penting supaya supaya Malaysia di tahun 2025 nanti menjadi negara maju. Patutlah sudah dapat beli paket minyak masak nih. Waduh, apa nih? Shocklah dia, kagetlah dia ya. Terima kasih Imigran Melaka dan KPDN Melaka. Oh, ini ada yang nyindir ya. Amat memalukan penguat kuasa lemah dan lemau. Ya, 2 tahun dan berjuta hal rakyat dikhianati. Lagi hebat dari kartel di sempadan. Wah, ini memalukan nih, katanya penguat kuasanya ini lemah. Ya, kekuasanya ini malas gitu ya. Ini bukti ya, kan penguat kuasa itu kan orang-orang Malaysia semua, orang Melayu gitu. Jadi kalau dikatakan lemah, ini yang ngatain orang Malaysia sendiri ya. Dikatakan malas, yang bilang kan memang pada faktanya penguat kuasanya juga malas-malas gitu kan. Seperti dalam kasus ini gitu. Sudah 2 tahun ya, baru ada operasi seperti ini. Bangla Menteri Minyak Subsidi Malaysia, Bat, kasih jual saya 1, tolonglah. Wah, ini benar-benar dikuasain oleh orang Bangladesh ini ya, perminyakan, minyak makan di Malaysia, sampai susah orang tempatan untuk bisa mendapatkan minyak makan tersebut, walaupun harus beli, tapi yang dibeli nggak ada barangnya ya. Kerajaan jual online kan senang, 5 kilogram 20 ringgit Malaysia, termasuk diantar. Selesai banyak masalah sekaligus. Ya nggak semua tempat kan bisa seperti itu. Banyak kan ya tempat-tempat yang dimana tidak terjangkau secara online, di kampung-kampung, di pinggiran-pinggiran kota, itu kan nggak gampang bisa disamperin. Apalagi ya di Malaysia kan nggak ada yang namanya seperti kita di Indonesia itu Gojek ya, sehingga akan mengalami kesulitan ketika harus mengantar barang tersebut. Seluruh negara mungkin perkara macam ini hari-hari berlaku. Sentiasalah buat pemantauan, hukum berat kalau tertangkap. Oh, ini harus diberlakukan katanya, hukum berat nih kalau ketangkap. Tahniah buat PDRM. Nah, malu kerajaan kerja makan tidur rasuah merata-rata berbabi buta. Wah, ini kejujuran ya yang dikatakannya. Astagfirullahaladzim. Udah 2 tahun dah kaya warga asing Bangladesh. Inilah kerjaan perpaduan Madani Bangla. Nah, ini nama baru ya, Madani Bangla. Oke ya, orang Bangladeshnya udah kaya, udah 2 tahun sih. Kalau suruh bayar denda ya kecil buat orang Banglanya, kalau cuma suruh bayar denda ya. Udah berduit ya 2 tahun. Welcome to Bangla Siam Madani. Bangla cilaka. Siapa orang tengahnya harus ditangkap. Nah, itu maksudnya orang yang menjadi perantara nih antara pabrikan dan juga orang Bangla ini. Itu kan pasti ada perantara tuh orangnya. Nah, itu ditangkap tuh kalau bisa. Buat macam kasus GSB, baru selesai kasus. Nah, jadi selesai kasus satu, muncul lagi kasus yang lainnya. Ya memang begitulah yang namanya kita hidup berdampingan dengan warga asing ya. Apalagi warga asing ya yang ilegal, yang jumlahnya semakin banyak ya. Ini tentu saja mereka kan butuh makan tuh. Kalau mereka tidak bekerja secara layak, mereka akan mencari tambahan penghasilan dengan cara-cara ya salah satunya ya seperti ini ya, yaitu berdagang. Baik itu berdagang secara langsung di warung-warung ya, atau dia sebagai subdistributor ya, sembako seperti yang sekarang ini sedang ditangkap ini ya. Oke teman-teman, itu saja videonya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita di Indonesia. Janganlah negara kita Indonesia sampai seperti itu. Artinya banyak imigran yang masuk ke Indonesia tanpa terkontrol, terutama yang ilegal. Kita tahu imigran yang terbanyak saat ini di Indonesia itu yang masif adalah bangsa ini ya, Rohingya. Ini harus benar-benar dikawal agar tidak berbuat hal-hal seperti yang dicontohkan di Malaysia ini sendiri, di mana mereka ya menguasai perekonomian di level bawah ya dengan menguasai sembako ya. Itu belum yang di warung-warung ya, kalau mereka buka warung. Nah, ini saja videonya, sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.